Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Pamelia dengan NPM 201801500722. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil pengamatan dan wawancara tentang penyakit kronis, penyakit jantung bawaan. Yang pertama adalah latar belakang. Penyakit bawaan merupakan penyakit dengan kelainan yang ada pada struktur jantung yang dibawa dari lahir yang terjadi adanya akibat gangguan atau kegagalan pada struktur atau fungsi jantung pada fase awal perkembangan janin. Angka kejadian penyakit jantung bawaan dilaporkan sekitar 8-10 bayi dari 1.000 kelahiran hidup dan 30% diantaranya telah memberikan gejala pada minggu-minggu pertama kehidupan. Penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan adalah malformasi struktur jantung atau pembuluh darah besar yang ada sejak lahir. Penyakit jantung bawaan yang kompleks biasanya ditemukan pada anak-anak dan bayi. Apabila tidak dilakukan operasi, maka akan menyebabkan kematian pada bayi. Apabila jantung bawaan ditemukan pada masa dewasa, hal tersebut menunjukkan bahwa pasien tersebut mampu melewati seleksi alam atau telah mengalami tindakan operasi di usia dini. Selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan tentang hasil wawancara penyakit kronis penyakit jantung bawaan. Waktunya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Tempat pelaksanaannya itu di kediaman MC. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui karakteristik penyakit jantung bawaan. Yang kedua, untuk menganalisis kebutuhan klien. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi penyakit jantung bawaan. Yang keempat, layanan dan tempat untuk klien. Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Sejak MC tahu bahwa dirinya mempunyai penyakit jantung bawaan yang telah diidapnya sejak umur 15 tahun, daya tahan tubuh MC menjadi lemah. MC menjadi sangat sering kelelahan setelah melakukan aktivitas yang dilakukannya. Dan pada saat MC mengetahui bahwa dirinya memiliki penyakit jantung bawaan, MC sering mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. MC juga harus rajin kontrol ke dokter spesialis jantung setiap 1 bulan sekali. Setelah MC tahu bahwa dirinya didiagnosis penyakit jantung bawaan, MC merasa sangat sedih dan menganggap bahwa dirinya tidak dapat bertahan hidup. MC harus rajin meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter karena obat-obatan tersebut membantu untuk mengentalkan darahnya agar dapat mengalir ke jantung dan jantungnya dapat memompa darah-darah untuk mengalir ke organ-organ lain. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Sebagai pasien dengan penyakit jantung bawaan yang telah didiagnosis sejak umur 15 tahun, MC memiliki kebutuhan dengan mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi. Lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan banyak mengandung vitamin seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Dan MC juga berolahraga yang disesuaikan dengan dirinya agar tidak terlalu kecapean. Dan juga MC harus rajin kontrol ke dokter spesialis jantung setiap 1 bulan sekali, sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Dan MC tidak boleh lupa untuk meminum obat-obat yang diberikan oleh dokter setiap harinya. Selain menjaga pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak serat dan vitamin, MC juga memerlukan dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat seperti dukungan dari orang tuanya, saudara-saudara atau keluarga besarnya, dan juga dukungan dari teman-teman terdekat MC agar MC dapat terus bersemangat dan dapat menjalani kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada potensi yang dikembangkan. Yang sudah dilihat tadi bahwa MC suka sekali dengan menggambar atau melukis. MC dapat mengembangkan potensinya kembali dengan terus melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi MC.
Jika MC sudah fokus dengan kegiatan dilakukannya, MC jangan lupa untuk beristirahat karena MC tidak boleh kecapean dan MC harus minum obat sesuai dengan yang dijadwalkan dan tidak boleh terlewatkan. Selanjutnya ada layanan yang diberikan. Layanan bimbingan dan konseling yang tepat digunakan dalam masalah ini ialah yang pertama ada konseling individu. Konseling individu ini adalah upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien. Klien akan diminta untuk berbicara jujur tentang permasalahan apa yang sedang dihadapinya atau yang dirasakannya. Dan konselor pun harus menjunjung asas kerahasiaan, yang dimana konselor tidak boleh memberitahukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien kepada orang lain. Pada konseling individu ini bertujuan untuk konselor membantu klien agar klien mampu memahami tentang dirinya dan juga masalahnya, menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup, membantu klien untuk menerima realita pada kehidupan yang sedang dihadapinya sekarang, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri klien. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling agar memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi. Misalnya, informasi tentang kesehatan dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan untuk mengambil keputusan kepentingan klien. Selanjutnya, layanan informasi ditunjukkan untuk membekali individu berbagi pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk klien dan dapat mengembangkan pola hidup yang sehat. Dengan layanan informasi pemahaman yang dapat diperoleh digunakan sebagai bahan acuan dalam menjaga pola hidup yang sehat dan mengembangkan kehidupan yang efektif. Sekian presentasi tentang laporan hasil pengamatan dan wawancara penyakit kronis, penyakit jantung bawaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.